Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang perlu dijelaskan bahwa kewenangan anak untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal, siapakah yang akan merawatnya, ini harus dipertimbangkan pula dari alasan mengapa dia memilih. Karena pendidikan, tarbiyah, merawat itu bukan sekedar dia makan, minum, kenyang, tidak. Tetapi pendidikan, perawatan, juga penjagaan sang anak ditinjau dari sisi syariatnya. Apakah alasan sang anak memilih ibu atau memilih ayahnya itu hanya karena faktor kasih sayang, faktor kenyamanan semata, atau karena faktor yang lain? Kalau ternyata faktornya itu adalah karena ayahnya membiarkan sang anak tanpa pendidikan, difasilitasi dengan internet, dengan gadget, bermain game, nonton, tidak dididik dengan baik, tidak diajari untuk menjadi anak yang soleh. Sedangkan ibunya bisa jadi sebaliknya. Ibunya ingin anaknya menjadi anak yang soleh, dididik dengan yang benar, diajari ilmu, diajari beramal, diajari jujur, diproteksi dari hal yang dapat merusak mental dan kesehatannya. Maka kadangkala anak akan memilih orang tua yang memanjakannya, memberinya fasilitas walaupun itu berdampak buruk. Maka dalam kondisi semacam ini, tanggung jawab untuk mendidik itu bisa jadi dikembalikan kepada orang yang lebih mampu menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh. Walaupun bisa jadi dalam urusan materi dia tidak maksimal seperti orang tua yang satunya. Kenapa? Karena pendidikan itu wajib ditegakkan. Orang tua wajib membentengi anaknya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bentengi dirimu, keluargamu dari ancaman siksa neraka. Sebagaimana anak wajib diperintahkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan sholat, bukan dimanjakan. Sehingga kalau ternyata keberadaan anak bersama salah satu orang tuanya akan merusak masa depannya, merusak agamanya, maka hak ini bisa jadi menjadi gugur. Walaupun anak memilih, tetapi pilihan itu akan diabaikan. Ketika terjadi sengketa, maka orang tua yang tidak terima dengan pilihan si anak karena ternyata pilihan itu berdasarkan syahwat, nafsu, karena dimanjakan akhirnya dia diberi fasilitas yang merusak moralitas, merusak ibadahnya, maka dalam hal ini orang tua yang satunya boleh mengajukan gugatan ke pengadilan agar hak mendidik anak dikembalikan kepada dirinya, agar anaknya kelak menjadi anak yang soleh, bukan sekedar anak yang berbadan sehat tapi mentalitasnya rusak, moralnya rusak, akidahnya bobrok, ibadahnya bobrok. Tidak. Islam bukan agama yang kaku. Islam bukan agama yang mudah dipermainkan atau ditipu. Adanya hak untuk memilih itu bukan segala-galanya. Ketika pilihan tersebut adalah pilihan yang salah, pilihan yang bertentangan dengan tuntunan syariat, maka kewenangan anak untuk memilih itu bisa dianulir oleh orang tua yang kedua, yang ternyata orang tua kedua itu ingin mendidik anaknya dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Suatu hari dikisahkan, ada seorang ibu yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Kisah di zaman dahulu, mengajukan gugatan ke pengadilan karena ternyata anaknya setelah umur 7 tahun memilih untuk hidup bersama ayahnya. Sedangkan sang ibu tahu bahwa ayahnya itu dia tidak mendidik sang anak. Yang terjadi justru memanjakannya, yang terjadi justru ayahnya merusak pendidikannya. Maka ketika sang anak memilih ayah, ibu tidak terima. Ibu mengajukan gugatan ke pengadilan agar si anak tersebut diputuskan untuk dirawat oleh ibu. Maka ketika sampai di pengadilan, sang qadhi bertanya kepada si anak, kamu memilih hidup bersama ayahmu atau bersama ibumu? Maka sang anak mengatakan, aku lebih senang untuk hidup bersama ayahku. Si ibu kemudian berkata, ayuhal qadhi, wahai qadhi, tolong tanyakan kepada anakku, kenapa dia memilih ayahnya dibanding ibunya? Maka sang qadhi pun bertanya, apa alasan sang anak memilih? Ternyata dikatakan, kalau aku bersama ibuku, aku dikirim untuk pergi ke kutab. Kutab itu zaman dulu adalah semacam sekolah. Aku
haruskan menghafal Quran, belajar ilmu. Sedangkan kalau aku bersama ayahku, yursilul ma'asibyan, aku dibiarkan pergi bersama anak-anak di jalan-jalan, keluyuran ke sana kemari, sehingga aku bebas, sehingga aku tidak capek, katanya. Maka ketika sang qadhi mengetahui alasan mengapa sang anak memilih ayah, ternyata alasannya adalah alasan yang salah, maka sang qadhi kemudian menerbitkan satu keputusan hukum bahwa anak tersebut dikembalikan kepada ibunya, karena ibunya belum menikah dan ibunya lebih mampu untuk mendidik, menjaga bukan hanya kesehatan fisiknya, bukan hanya kecukupan kebutuhan raganya, tapi juga ibunya lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan psikologi dan jiwanya, yaitu dengan dididik, diajari ilmu, dikirim kepada lembaga pendidikan yang baik, sehingga dengan itu kelak anak akan menjadi anak yang soleh. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.